Di malam itu terlihat seorang wanita muda yang sedang berlari di tengah dinginnya salju tanpa memakai alas kaki. Wajahnya penuh dengan ketakutan dan sempat terjatuh. Apa yang sebenarnya terjadi dengan wanita ini? Pria ini bernama Cory. Dia adalah seorang pemburu yang juga bekerja di Dinas Satwa Liar untuk menjaga kehidupan hewan-hewan ternak. Saat itu Cory berhasil menembak serigala yang akan memangsa sekumpulan domba. Kemudian Cory mendatangi rumah istrinya. Di sini tidak dijelaskan pasti mereka sudah bercerai atau masih. Yang jelas hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Cory memberitahu jika dirinya akan pergi ke wilayah pribumi karena ada laporan hewan ternak yang diserang hewan buas. Dia juga mengajak anaknya yang bernama Casey untuk bertemu dengan orang tua Wilma yang juga tinggal di sana. Sebelum berangkat, mereka memberi makan kuda terlebih dahulu. Dan sang ayah mengajarkan anaknya itu bagaimana caranya membuat kuda agar bisa nyaman di dekat Casey. Ternyata daerah pribumi yang dimaksud bernama Wind River, yakni sebuah daerah terpencil yang dihuni oleh suku Indian, suku asli Amerika. Mereka kini telah sampai di rumah orang tua Wilma. Setelah Casey bertemu dengan kakeknya yang bernama Dan pun lanjut membawa Cory ke tempat di mana banteng telah diserang oleh hewan buas. Cory bercerita jika Wilma akan melakukan wawancara kerja. Di sana mereka menemukan jejak kaki hewan liar tersebut. Cory menduga bahwa ini adalah jejak kaki singa gunung. Bergegas Cory memburu singa gunung sesuai permintaan polisi setempat. Bukannya menemukan jejak singa gunung yang dicari, dia malah mendapati jejak kaki manusia dengan bercak darah di sekitarnya. Cory selalu mengenakan pakaian berwarna putih agar dia bisa berkamuflase di luasnya hamparan salju. Lanjut dia mengikuti jejak langkah itu. Setelah berjalan cukup jauh, tiba-tiba dia menemukan sesuatu yang ternyata itu adalah sesosok jasad wanita yang ada di awal film. Tentu hal itu membuatnya terkejut karena dia kenal dengan wanita itu yang diketahui bernama Natalie. Cory pun meminta bantuan darurat kepada polisi lokal. Cory kembali ke rumah kakek Dan. Karena kematian Natalie yang dirasa janggal, mereka pun meminta bantuan FBI untuk ikut menyelidiki kasus ini. Di sini Cory mengatakan jika dirinya tidak mau memindahkan jasad Natalie sebelum FBI melihatnya. Tidak lama setelah itu, utusan dari FBI pun tiba. Dia adalah Jen Banner. Jarak dari rumah kakek Dan ke TKP lumayan jauh, yakni 8 km dan kondisi badai salju. Jen yang tidak membawa pakaian musim dingin pun dengan terpaksa harus meminjam kepada istri kakek Dan. Sebelum pergi, Cory memberitahu putranya bahwa dia harus bekerja beberapa jam lagi. Jen, Cory, dan Ben menaiki motor salju menuju TKP. Beberapa polisi sudah memberikan garis pembatas. Mereka terkejut saat menemukan Natalie yang tidak memakai alas kaki. Dia hanya memakai pakaian tipis dan terdapat cairan merah di selengkinya. Mereka berasumsi ada kemungkinan Natalie mati akibat Lalu Jen bertanya kepada Cory tempat terdekat di sekitar sana. Cory menjawab rumah terdekat dari sini kurang lebih 5,6 km. Ada juga tempat terdekat lain, yaitu sebuah karavan yang dihuni oleh para pekerja pengeboran minyak. Jaraknya kurang lebih 8 km. Namun biasanya tempat itu ditutup saat musim dingin dan hanya dijaga oleh beberapa staf keamanan di sana. Berkat pengalaman yang dia miliki, ternyata Cory jago dalam menganalisa. Dia tahu jika Natalie saat itu sedang berlari karena jejak bagian jari jauh lebih dalam daripada tumitnya.
Sebelum Cory pergi, Jen meminta untuk membantunya menyelidiki kasus ini. Di rumah kakek Dan, Cory menyiapkan peluru dan peralatan berburunya. Tiba-tiba Casey menghampiri lalu bertanya, siapa yang meninggal? Cory menjawab, hanya seorang wanita yang tersesat di hutan dan meninggal karena kedinginan. Di sini Casey teringat kepada kakaknya yang telah meninggal bernama Emily. Jen dan Ben menemui ahli medis yang memeriksa jasad Natalie. Ahli medis menjelaskan telah ditemukannya beberapa luka termasuk di bagian Mereka tidak tahu pasti berapa orang pelakunya. Sampel DNA sudah dikirim ke lab FBI dan hasilnya akan keluar dalam beberapa minggu. Setelah itu mereka mengunjungi rumah orang tua Natalie. Adalah Martin yang merupakan dari ayah Natalie mengatakan bahwa dia tidak pernah tahu Natalie pergi dan siapa pacarnya. Bahkan sang ayah mengizinkan putrinya itu tinggal dengan pacarnya karena dia rasa Natalie sudah cukup dewasa. Di sini Jen cukup terkejut dengan alasan Martin karena Natalie baru saja berusia 18 tahun. Martin juga mengatakan bahwa dia tidak tahu alasan Natalie tidak mengenalkan pacarnya, namun dia hanya ingin memberi kepercayaan kepada putrinya itu. Ketika Jen akan menemui ibunya Natalie, ternyata saat itu kondisi ibunya sedang dalam tidak baik-baik saja. Meski terlihat tegar dengan kondisi keluarganya yang kacau, namun Martin tidak bisa menahan tangis ketika bertemu dengan sahabatnya yaitu Cory. Karena dia tahu betul gimana rasanya kehilangan anak, sebab apa yang dialami oleh Martin terlebih dulu dialami oleh Cory. Selain Natalie, ternyata Martin memiliki satu anak lagi bernama Chip, namun dia seorang pecandu dan sekarang tinggal bersama Sam dan Frank, yaitu berandalan yang sering keluar masuk penjara. Mereka menduga mungkin saja berandalan-berandalan ini terlibat dalam kasus ini karena lokasinya tidak jauh dari TKP pembunuhan. Ketika mereka mendatangi rumah berandalan itu, Cory melihat ada jejak motor salju di sana. Jen diminta untuk selalu berhati-hati. Di saat dia mencoba mengetuk pintu, keluarlah Sam yang dalam keadaan mabuk. Sam panik lalu menyemprotkan sesuatu, sehingga karena hal itu terjadilah baku tembak-menembak di antara mereka. Sam terkena timah panas, sedangkan dua lainnya berhasil ditangkap oleh Cory. Chip yang merupakan kakak dari Natalie pun diinterogasi Jen. Namun Chip tidak tahu menahu tentang sang adik. Bahkan dia cukup terkejut ketika mengetahui sang adik telah meninggal. Yang kakaknya tahu bahwa Natalie adiknya memiliki pacar dari ras kulit putih. Jen berencana membawa Chip ke sebuah tempat untuk mengoreksi lebih dalam. Akan tetapi Cory memiliki rencana lain, yaitu mengikuti jejak motor salju yang ia temukan sebelumnya. Jejak itu mengarah jauh hingga ke atas bukit. Di sini Cory mengajak untuk melacaknya, karena jasad Natalie ditemukan tidak jauh dari arah jejak motor salju itu pergi. Sesampainya di bukit, mereka dengan terpaksa harus berjalan kaki disebabkan oleh banyaknya pohon. Bukan petunjuk atas kasus Natalie yang dia dapatkan, mereka justru malah menemukan jasad lain, yaitu jasad seorang pria yang belum bisa mereka identifikasi karena kondisinya yang hancur akibat dimangsa hewan buas. Sementara itu Ben belum mendapatkan informasi apapun dari Frank dan Chip yang kini sudah ditahan. Kemudian Cory pun mendatangi Chip. Dari apa yang dibicarakannya, kita bisa simpulkan bahwa orang-orang pribumi atau suku-suku Indian di sana telah mendapatkan diskriminasi. Entah itu masalah pekerjaan yang karyawannya mayoritas hanya orang kulit putih, tingkat putus sekolah yang sangat tinggi, dan juga kriminalitas yang bahkan susah untuk dilacak karena daerah di sana yang ditutupi salju dan banyak hewan-hewan liar. Salah satunya ya kasus Natalie ini.
Jika sampai kelamaan, jasadnya kemungkinan bakal tertutup salju. Terburuknya akan dimangsa hewan buas. Corey pun berkata dan sedikit memberi arahan. Jika Chip lah yang tidak bisa bersikap dan memilih, bisa saja dia keluar dari wilayah Wind River untuk mencari kerja, kuliah, ataupun masuk militer. Tapi dia lebih milih berdiam diri dan menjadi pecandu narkoboy di sana. Setelah diajak berbincang, akhirnya Chip mengatakan siapa pacar Natalie. Dia adalah Matt, yakni staf keamanan di fasilitas pengeboran minyak. Lalu Corey menyempatkan untuk mengunjungi Wilma. Wilma sudah mendapatkan kabar jika Corey bergabung dalam tim penyelidikan kasus kematian Natalie. Menurutnya, Corey tidak akan menemukan apapun dalam penyelidikan kasus ini, seperti halnya yang terjadi kepada putri mereka, yaitu Emily. Identitas jasad pria yang ditemukan sudah berhasil diidentifikasi. Dia adalah Matt yang merupakan pacar dari Natalie. Corey mengajak Jen menginap di tempatnya. Ketika Jen melihat foto-foto yang terpajang di sana, Corey menjelaskan bahwa itu adalah putrinya yang meninggal 3 tahun lalu. Itu terjadi saat Corey dan Wilma pergi berdua keluar kota. Emily yang pada saat itu berusia 16 tahun diminta untuk menjaga Casey di rumah. Lalu beberapa teman sekolah Emily datang, yang dimana mereka membawa teman lain yang Emily sendiri tidak mengenalnya. Nah, kemudian di keesokan harinya, Corey mendapatkan telepon bahwa Emily sudah menghilang. Hingga di suatu ketika jasad Emily ditemukan oleh orang yang sedang mengembala domba di dekat Wind River. Tempat itu berjarak 32 km dari rumah. Tidak ada yang tahu bagaimana Emily bisa sampai di sana. Sedangkan autopsi tidak menghasilkan apapun karena jasadnya sudah hancur oleh serigala. Sampai saat ini pun Corey dan Wilma tidak tahu penyebab kematian putrinya. Di keesokan paginya, Ben dengan membawa beberapa polisi lain akan pergi bersama Jen ke fasilitas pengeboran minyak untuk melihat rekaman kamera CCTV yang dimiliki, dan mereka juga akan menggeledah karavan milik Matt. Sedangkan Corey akan melanjutkan melacak jejak motor salju yang sebelumnya dilihat di rumah 2 berandalan itu. Dia berharap menemukan petunjuk lain di sana. Setelah melewati perjalanan panjang sejauh 80 km, akhirnya mereka sampai di fasilitas pengeboran. Mereka disambut oleh Curtis, yaitu seorang pemimpin staf keamanan. Ketika ditanya tentang Matt, dia juga tidak tahu di mana Matt berada. Yang dia tahu, Matt bertengkar dengan pacarnya 3 hari yang lalu. Para polisi menaruh kecurigaan kepada staf-staf keamanan. Pasalnya wajah mereka memar-memar seperti habis dipukuli. Mereka beralasan ini disebabkan menabrak pohon saat lagi tugas. Para polisi lantas meminta mereka untuk menunjukkan karavan milik Matt. Saat Corey menyelidiki jejak TKP jasad Matt ditemukan, dia malah menemukan sarang singa gunung. Tidak hanya itu saja, ditemukan juga jejak motor salju di dekat sarang singa gunung tersebut, yang mana arahnya menuju karavan fasilitas pengeboran. Corey mencoba menghubungi Ben untuk memperingatkan, karena dia berpikir bisa saja orang-orang keamanan fasilitas pengeboran terlibat dalam kasus ini. Namun sayangnya jarak mereka terlalu jauh, sehingga sinyal tidak sampai. Corey pun mendekati fasilitas pengeboran dengan motor saljunya. Dalam perjalanan menuju karavan Matt, Jen beralasan bahwa mereka datang ke sini karena Matt dilaporkan menghilang oleh pacarnya. Curtis yang mendengar perkataan itu dia refleks dan berkata bahwa itu tidak mungkin, seakan dia tahu kejadian sesungguhnya pada Natalie.
Tiba-tiba seluruh anggota keamanan sudah mengelilingi Jen dan polisi dengan senjata mereka masing-masing. Jen yang merasa memiliki kewenangan di sana menyuruh semuanya untuk menurunkan senjata. Setelah situasi cukup kondusif, mereka melanjutkan pergi menuju karavan Matt. Ada 3 orang yang tinggal di sana, yaitu Matt, Curtis, dan Pete. Tapi saat itu hanya ada Pete yang sedang tidur di karavan karena semalaman dia tugas berjaga. Jen mengetuk pintu. Lalu kita diajak flashback saat Natalie dan Matt masih hidup. Malam itu Natalie datang karena teman-teman Matt sedang pergi ke kota dan menginap di sana. Mereka berdua pun ngobrol tentang rencana masa depan mereka yang akan keluar dari wilayah Wind River, lalu tinggal di California, kota yang tenang dan damai. Tiba-tiba teman Matt pulang karena mereka tidak jadi menginap di kota. Pete yang pada saat itu dalam keadaan mabuk melihat mereka berduaan di dalam kamar. Dia melontarkan kata-kata kotor yang membuat Matt tersinggung. Pete yang tidak terima pun akhirnya membuat keributan. Keadaan semakin rumit. Matt membela sang pacar yang telah dilecehkan oleh teman-temannya. Matt di sini dipukuli oleh teman-temannya sendiri sampai dia tidak berdaya. Natalie pun mengambil kesempatan itu dengan cara bergegas keluar seperti cuplikan yang ada di awal film. Kemudian adegan kembali saat Jen mengetuk pintu. Ben menjauh karena mendapat telepon dari Corey. Sontak Ben berteriak meminta Jen menjauh dari pintu itu, namun terlambat. Jen terkena tembakan yang dilakukan oleh Pete dari dalam karavan. Aksi tembak-menembak pun terjadi dan mereka berhasil melumpuhkan para polisi. Saat Jen terpojok dan akan dihabisi oleh salah satu dari mereka pun, tiba-tiba, ya, dari kejauhan Corey menembaknya, namun Pete berhasil kabur. Jen yang terluka dibawa Corey ke karavan guna mendapatkan pertolongan pertama. Di sana Jen meminjam radio panggilan Corey untuk meminta bantuan helikopter agar menyelamatkannya. Mengetahui Pete yang kabur, Corey lantas mengejar dan berhasil membawanya ke suatu tempat. Corey berjanji akan memberikan kesempatan Pete untuk hidup jika dia mau menceritakan dan mengakui perbuatannya. Akhirnya Pete pun mengakui jika dirinya yang telah menghabisi Natalie dan Matt. Pete bisa selamat jika dia mampu berlari dengan tanpa alas kaki sampai menemukan jalan raya. Corey memberikan kesempatan sama seperti yang Natalie dapatkan di malam itu. Pete mulai berjalan sesuai perintah. Akan tetapi dia tewas setelah berlari dalam jarak puluhan meter saja akibat kedinginan. Singkat cerita guys, setelah Jen berada di rumah sakit, Corey datang mengunjunginya. Jen berterima kasih karena Corey lah dia masih diberikan kesempatan untuk hidup.
Kemudian Cory pun pergi ke rumah Martin. Dia tidak menemukan keberadaan Martin dalam rumah itu. Di sana dia melihat foto Natalie dan Emily yang memang mereka berdua sudah bersahabat dari dulu. Ternyata Martin lagi duduk di belakang rumah. Martin banyak melamun dan menyendiri. Dia menyerah dengan semua keadaan ini. Akan tetapi rencana untuk menyerah pada hidupnya kembali semangat di saat Chip menghubunginya setelah lebih dari 1 tahun tidak ada kabar. Akhir film ada tulisan yang menjelaskan bahwa ada perhitungan statistik untuk hilang, namun tidak berlaku bagi para wanita pribumi Amerika. Tidak ada satupun yang tahu berapa jumlah wanita pribumi yang menghilang. Film ini terinspirasi dari kisah nyata yang sering terjadi di Amerika Serikat, di mana banyak wanita keturunan suku Indian yang menghilang atau dihabisi tanpa ada penyelesaian yang memuaskan. Film ini juga mengangkat isu-isu sosial seperti kemiskinan, kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang dialami oleh penduduk asli di reservasi-reservasi Indian.